Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today we will focus on chapter 5 and we will discuss about news item. Jadi hari ini kita fokus ke bab 5. Kita akan membahas mengenai news item. I will explain to you about the generic structure of news item. Saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai apa struktur-struktur dari news item. Well, now open your book on page 72. Silahkan buka bukunya halaman 72. Part G, the text structure. The previous text about tenants of apartment is called a news item. Teks sebelumnya mengenai penyewa apartemen disebut news item. Teksnya ada di atas. The function of a news item is to inform readers or listeners about event of the day that are considered important or newsworthy. Jadi fungsinya ini news item adalah untuk menginformasikan kepada pembaca maupun pendengar mengenai kejadian-kejadian yang dianggap penting ataupun layak untuk diberitakan. How are news item written? Bagaimana news item ditulis? They usually start with an eye-catching title or the headline. Biasanya diawali dengan judul yang menarik. The headline needs to be very interesting to attract readers' attention. Headline ini harus semenarik mungkin sehingga bisa menarik minat pembaca ataupun pendengar. The first paragraph in the news item is called the lead paragraph. Paragraf pertama dari news item ini disebut dengan lead paragraph, which usually contains the detail about who, where, what, and why. Yang biasanya berisi detail tentang siapa, di mana, apa, dan mengapa. They summarize the events. Supporting paragraph elaborates the summary of the event in more detail. Kemudian ada juga yang namanya supporting paragraph. Supporting paragraph ini melengkapi kesimpulan dari event-event yang telah diceritakan. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan di tabel berikut ini part of the text. Headline-nya harus menarik, kemudian summary of event-nya di situ berisi tentang who, where, what, and why. Kemudian juga pada akhirnya seharusnya ada quote. Quote itu any quote from authorities or people involved. Ini jadi quote ini adalah perkataan dari pihak yang berwenang ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi untuk news item yang bagus itu ada quote di bagian bawahnya. Oke ya, kalian paham ya mengenai generic structure dari news item. Now open your book on page 68. I will translate for you the text. Saya akan menerjemahkan teksnya untuk kalian semua. Tenants advised to obey regulation on apartment. Penyewa disarankan untuk mematuhi aturan dari apartemen. Jakarta. A building architect has advised family planning to live in apartment to study all the relevant regulation prior to moving in to help prevent unexpected security-related occurrences. Jakarta. Seorang arsitek bangunan menasihati atau menyarankan keluarga yang berencana untuk tinggal di apartemen untuk mempelajari aturan-aturan terkait sebelum pindah ke apartemen untuk mencegah hal-hal yang terkait dengan keamanan yang tidak diinginkan. Tenants must obey certain regulation when living in an apartment.
which is far different from living in a land house, Padi Ibu Hindar said. Nah, penyewa harus mematuhi aturan-aturan ketika tinggal di apartemen, di mana aturan-aturannya jauh dari aturan-aturan, maksudnya berbeda dari aturan-aturan ketika kita tinggal di land house. Jadi apartemen itu kan gedung yang bertingkat. Jadi landed house ini yang rumah-rumah yang tidak bersusun, tidak bertingkat seperti apartemen. Lalu kita lanjut. Tenants of an apartment should be abide by regulations set by owner of the high-rise building. Penyewa dari apartemen harusnya mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemilik gedung bertingkat, he added, tambahnya. This is important, especially for a family that has a young child. Hal ini penting, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak-anak kecil. He was quoted as saying by Occasion.com. Katanya, seperti yang dikutip dari Occasion.com. According to him, menurutnya, the trend of living in an apartment in Jakarta started only 10 years ago. Tren tinggal di apartemen di Jakarta dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Living in apartment has increasingly become popular. Nah, semenjak saat itu meningkat menjadi lebih populer lagi. Most of Jakarta residents are more accustomed to living in a landed house. Kebanyakan warga Jakarta lebih terbiasa tinggal di landed house. And when they live in an apartment, dan ketika mereka tinggal di apartemen, many are not ready for apartment living habits and regulation. Banyak dari mereka yang tidak siap, banyak dari mereka yang tidak siap dengan kebiasaan dan aturan-aturan hidup di apartemen. They had to abandon their mindset of living in a landed house, he said. Mereka harus mengabaikan pola pikir mereka ketika tinggal di landed house, katanya. He said that an owner of apartment should also consider aspect of designing and building modern building material that are safe for children. Dia berkata bahwa pemilik apartemen harus juga mempertimbangkan aspek desain dan material bangunan yang aman untuk anak-anak. The quality of building material should be prioritized. Kualitas dari material bangunan harus diutamakan. Children's safety should be the main concern with regards to the building material that are used. Keamanan anak-anak harus menjadi konsentrasi atau pemikiran utama terkait dengan material bangunan yang digunakan, katanya. Oke, pada bagian pertama di sini, di bagian sini itu adalah di sini tenants. Nah, ini headline-nya, itu judulnya menarik sehingga bisa menarik minat pembaca ataupun pendengar. Kemudian bagian ini, bagian paragraf 1 ini, nah itu adalah lead paragrafnya. Dia kan di situ menjelaskan apa yang dijelaskan di sini, yaitu apartemen ini regulation, ya, aturan-aturan apartemen.
yang harus dipatuhi. Kemudian yang ini, yang di sini, di sini, semua ini merupakan supporting paragraph pendukungnya. Ini melengkapi paragraf yang di atasnya. Kemudian pada bagian terakhir ini, children safety, itu adalah quotes-nya, pendapatnya dari pendapat siapa namanya ini, Fendi Ibu Hinda. Jadi ini authorities-nya ya, quote of authorities. Oke. Kita coba jawab pertanyaannya. Satu, what is the source of the text? Apa sumbernya teks ini? Teks ini biasanya ditemukan di Jakarta Post ya. Jadi sumbernya teks ini adalah Jakarta Post, tanggal 9 bulan Mei 2014. What is the text about? The text about apartment regulation ya, aturan apartemen. What is the social function of the text? Sebagaimana social function dari news item kan, untuk to inform the readers or listeners about everything occurred and newsworthy ya. Jadi ini untuk menginformasikan kepada readers atau listener mengenai hal-hal yang terjadi yang dianggap penting dan juga layak untuk diberitakan. Which one is the headline? Yang mana headline-nya? Yang ini kan, tenants advised to obey. Kemudian, why do you think living in apartment is getting popular? Kenapa kira-kira? Karena dia lebih prestis ya, lebih apa sih bahasa Indonesia ini prestis ini, dia lebih membanggakan ya ketimbang tinggal di landed house. Can you identify some regulation of living in apartment? Nah, apa bisa kamu mengidentifikasi regulation yang tinggal di apartemen? What are they? I don't know because I don't live in apartment. I just live in landed house. Kemudian sixth, who sets the regulation? Siapa yang mengatur, siapa yang membuat aturannya? Ya, the building owner ya, pemilik bangunannya. Kemudian 7, did you find any information about who in the text? Ya, of course ya, the tenants kan, penyewa. Kemudian, did you find any information about where in the text? Ada kan ya, Jakarta. Di situ ada Jakarta di sini. Kemudian the question number 6, did you find any information about what in the text? What about apartment regulation? Kemudian the question number 10, did you find any information about why in the text? Ya, of course ada kan. Kenapa harus dipatuhi ini regulation? For safety, untuk keamanan. Oke ya. Jadi kalian paham kan ya mengenai struktur dari news item ini, dan kita juga sudah menerjemahkan, sudah juga menjawab questionnya. Saya harap kalian semua paham mengenai apa yang saya jelaskan hari ini. If you have any question, don't be hesitate to ask me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.